Assalamualaikum. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang perencanaan awal untuk menulis deep news. Deep news seperti yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, itu selalu memiliki lebih dari satu angle artikel berita begitu ya. Nah, yang jelas ada tema besar dalam deep news itu. Sebagai contoh, ketika berbicara atau ketika akan membuat tulisan tentang pembangunan kota ya. Dalam hal ini adalah serapan anggaran sebut saja di sebuah daerah. Ada serapan anggaran di sana ternyata tidak terserap secara maksimal. Artinya apa? Artinya anggaran-anggaran yang dimiliki oleh daerah tersebut tidak dibelanjakan secara optimal hingga setengah tahun gitu ya. Jadi anggaran itu kan per tahun. Tapi ternyata sampai bulan 6 atau sampai bulan Juni begitu belum ada pembangunan yang signifikan di daerah tersebut. Maka kita pun ingin membuat artikel atau karya jurnalistik yang mengulas tentang hal tersebut. Kita ingin membuat deep news tentang hal tersebut, maka kita pun akan menyiapkan beberapa angle. Angle pertama, kita mengambil narasumber dari pemerintah. Artinya ada mungkin dari bupati, dari kepala Bapeko, dari kepala PU Bina Marga misalnya. Karena yang biasanya memiliki anggaran banyak itu adalah dinas PU. Dinas PU. Kepala Bapeko adalah kepala Badan Perencanaan Kota. Biasanya dia adalah tim anggaran dalam sebuah daerah. Artinya apa? Artinya di dalam satu angle pertama kita mengakomodasi statement-statement dari pihak eksekutif atau dari pemerintah daerah begitu. Nah, biasanya di angle pertama itu kita membutuhkan lebih dari satu narasumber misalnya. Pasti lebih dari satu narasumber. Umumnya 3 narasumber karena dia adalah angle besar dari sebuah topik deep news yang ingin kita ulas gitu ya. Lantas di angle kedua kita bisa mencari angle dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah tersebut. Nah, artinya selalu ada pengawasan, selalu ada kritikan dari DPRD terhadap kinerja dari pemerintah. Jadi angle pertama adalah angle pandangan pemerintah tentang anggaran pembangunan yang belum optimal. Angle kedua adalah kritikan dari DPRD. Bisa 2, bisa juga 3 orang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat di daerah tersebut. Lantas di angle ketiga kita bisa meminta pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat ini bisa dari LSM, bisa juga dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. Pasti ketika ada pembangunan yang terseok-seok, tersendat-sendat, warga itu merasakan ada yang tidak beres begitu. Misalnya pembangunan jembatan kok gak mari-mari. Nah, itu biasanya ada tokoh-tokoh masyarakat yang akan vokal untuk mengkritisi hal tersebut juga begitu. Nah, di angle ketiga ini bisa pula ditambahkan komentar-komentar baik dari pihak DPRD maupun jawaban dari pihak pemerintah daerah. Jadi begini, tiap angle ini bisa selalu ada elemen-elemen tadi. Misalnya di angle pertama memang kita tentang perspektif dari pemerintah daerah. Angle kedua perspektif dari DPRD. Angle ketiga perspektif dari masyarakat. Tapi tidak menutup kemungkinan di angle kedua dan di angle ketiga kita hadirkan pula wawancara dengan pemerintah daerah. Begitu seterusnya. Artinya selalu ada racikan-racikan pemberitaan agar racikan-racikan narasumber maksud saya dan racikan-racikan perspektif sehingga berita atau deep news itu menjadi lebih beragam dan lebih menarik. Tentu saja yang paling penting di antara semuanya adalah data-data dan pantauan lapangan. Jadi kalau kita bicara tentang pembangunan yang tersendat-sendat, kita harus bisa memantau di lapangan itu, di lapangan begitu ya. Bangunan mana saja yang tersendat, pembangunan apa saja yang tersendat, apakah jembatankah, ataukah sekolahankah, ataukah jalankah dan seterusnya. Kita juga harus punya data-data pendukung.
Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.